ketiga akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri sama teman-teman ya. Kenalan, nomor 1 Teriu, 2 Reta, 3 Wulan, 4 Novel, 5 Nana, 6 Dani. Saya akan mempresentasikan di video bawah ini. Tujuan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. 1. Belajar didik atau koherensi dapat memahami pengertian belajar. 2. Pengertian didik atau koherensi dapat memahami gaya belajar. 3. Didik atau koherensi dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri serta strategi belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara langsung dan terus-menerus melalui berbagai macam aktivitas dan pengalaman guna memberikan pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Ciri-ciri belajar. 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan-perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. 2. Perubahan tidak berlangsung saat saja, melainkan menetap atau disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi harus dengan usaha. Perubahan itu terjadi karena interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata terjadi karena pertumbuhan fisik atau kedewasaan, pengaruh obat-obatan, atau kelelahan. Ciri-ciri tipe visual. 1. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 2. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. 3. Tidak tergantung dengan keributan. 4. Sulit menerima atau mengingat instruksi dan bahasa lisan. Strategi belajar tipe visual. 1. Belajar dengan tipe gambar-gambar. 2. Belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda penting. 3. Menggunakan video gambar-gambar berwarna. Tipe belajar auditori adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk atau belajar dengan cara mendengarkan. Ciri-ciri tipe auditorial. 1. Suka berbicara kepada diri sendiri di saat waktu belajar. 2. Mudah terganggu oleh keributan di saat waktu belajar. 3. Mempunyai kesulitan menulis banyak tetapi mudah dalam berbicara. 4. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Strategi belajar tipe auditorial. 1. Membaca dengan suara atau bercerita. 2. Menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. 3. Diskusi, berdebat, dan wawancara. Kinestik. Kinestik adalah tipe yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang dipelajarinya. Kinestik memiliki 3 ciri-ciri, yaitu 1. Berbicara dengan pelan. 2. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Strategi belajar ada 4. Yang pertama melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh. Yang ketiga, drama permainan. Yang keempat, menggunakan gerak dalam belajar. Tipe visual dominan A. Tipe visual adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dengan menggunakan indera penglihatan atau visual. Strategi yang cocok bagi tipe visual yang pertama ada perhatikan penerangan saat belajar. Yang kedua, saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan. Yang ketiga, catat kembali bahan pelajaran dan tambahkan gambar yang menarik. Tipe auditori dominan B. Tipe auditori adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan indera pendengaran atau visual. Strategi belajar yang cocok bagi tipe auditori. Yang pertama, perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. Yang kedua, berpikir dan mengingat sambil mengucapkan kembali. Dan yang ketiga, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Kinestetik. Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Strategi belajar yang cocok bagi tipe kinestetik. Hindari belajar yang menonton terlalu banyak. Duduk saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Menulis di udara, gunakan gerak imajinatif. Contoh tipe belajar visual ada 4. 1. Membaca buku yang disertai ilustrasi. 2. Membaca catatan dengan doodle. 3. Membuat mind mapping. 4. Menggunakan peta konsep. Contoh tipe belajar auditori. Yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, belajar dengan diskusi bersama teman. Yang ketiga, membaca sambil mengucapkan suara pelan. Dan yang keempat, mendengarkan yang diajarkan oleh guru dengan sesama.
Contoh tipe belajar kinestetik. 1. Belajar dengan cara praktik. 2. Belajar ilmu alam dengan eksperimen. 3. Belajar bahasa Inggris dengan boneka. Sekian dari kelompok 3 saya. Nih, jika ada salah kata, mohon maaf besar-besarnya ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.